dibaca kasrah. Yang dibaca kasrah. Halaman 159. Halaman 159. Itmis, ikshif, ihdina itu sudah. Iqra, iftah itu sudah. Kaidah hamzah wasal yang dibaca kasrah, yang pertama apabila terdapat pada fi'il amar sulasi. Kemarin sudah kita bahas, masih ingat Bapak-bapak pembahasan kita ya? Fi'il amar, fi'il yang mengandung kata perintah. Itmis, ikshif, ihdina itu kata-kata perintah. Ib'as, iqra, iftah. Iqra itu bacalah, iftah bukalah, iqfil tutuplah. Contoh iqfil al-baba atau aqfil al-baba, iftahil baba, bukalah pintu itu dan tutuplah pintu itu. Itu kata-kata perintah. Dalam bahasa Arab dinamakan fi'il amar. Sulasi apa? Sulasi yang mengandung tiga huruf. Sulasi jangan lupa berasal dari kata-kata salasa. Sulasi berarti fi'il yang mengandung 3 huruf di dalamnya. Kemudian selanjutnya apabila berada pada lafaz-lafaz berikut ini: ibnu, ibnata, imru'un, imra'atun, isnaini, isnataini, ismun. Itu kalau dia berdiri sendiri, tidak bersambung dengan huruf sebelumnya atau kalimat sebelumnya, maka dia dibaca kasrah. Tidak boleh dibaca dhammah atau fathah. Jadi huruf-hurufnya baku, kalimat-kalimatnya baku, yaitu ibnu, ibnata, imru'un, imra'atun, isnaini, isnataini, ismun. Hanya dalam kalimat-kalimat itu, 7 kalimat itu dalam Al-Quran. Tapi kalau sudah disambung dengan kalimat sebelumnya, tidak boleh dia dibaca kasrah. Kenapa? Karena dia hamzah wasal. Kalau di tengah kalimat dia tetap tidak dibaca. Itulah sifat hamzah wasal, hanya terbaca ketika di awal kalimat. Di tengah kalimat dia tidak terbaca, lebur dia. Itu sifatnya hamzah wasal. Kemudian selanjutnya di bawahnya apabila terdapat pada fi'il madhi. Fi'il madhi itu fi'il yang menunjukkan kata lampau, sudah dilakukan, ya, sudah dikerjakan. Contohnya daraba, sudah memukul, masaha, sudah mengusap, ghasala, sudah mencuci, sudah membasuh, mencuci. Kemudian fi'il amar, fi'il yang menunjukkan kata perintah. Kemudian masdar dari fi'il khumasi atau fi'il sudasi. Masdar, ya, masdarnya. Masdar itu yang ketiga. Contoh daraba yadribu darban, itu masdar. Darbannya itu masdar. Dari fi'il khumasi atau fi'il sudasi. Fi'il khumasi fi'il apa? Fi'il yang mengandung lima huruf, itu fi'il khumasi. Kalau fi'il sudasi, fi'il yang mengandung 6 huruf. Jangan tak tahu. Paling tidak tahu ketika ada orang bertanya fi'il khumasi apa, fi'il rubai apa, fi'il sulasi apa, fi'il sudasi apa.
Contoh hamzah wasal yang terdapat pada fi'il madhi, fi'il amr dan masdar dari fi'il khumasi. Intariqu ila zillin dhi thalathi syu'ab. Kemarin kita sudah belum? Sudah kan? Jadi anak ini cuma ngulang saja. Sudah tuh? Ada yang belum? Ada yang belum nggak kemarin? Ada yang belum masuk sobnya ya? Intaliku sudah wasal. Dibaca kasrah. Kemudian iqtarabatis sa'ah. Ini surah Al-Qamar. Ibtigha al-fitnah. Kemudian satu lagi iftira'an alai. Hamzah wasal. Ini hamzah wasal yang berasal dari fi'il khumasi. Asal katanya apa ini? Intalaqa. Satu, dua, tiga, empat, lima. Iqtaraba. Lima huruf. Ibtigha'a. Ibtigha'. Lima. Iftara. Ya, itu semua adalah fiil yang mengandung 5 huruf. Kita lihat sekarang Bapak-bapak sekalian, betul 5 huruf atau tidak? Ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya-nya dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Iftara, ibtagha, ya, ibtagha ya atau iftara ya. Asalnya iftara ya, ibtagha, iftara. Itu yang mengandung 5 huruf. Fi'il madhi. Ini fi'il apa? Intaliku. Fi'il 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 amar. Fi'il amar. Kata perintah di situ ada. Iqtarabatis sa'ah. Fi'il apa ini? Mati. Kemarin sudah kita bahas toh. Fi'il madhi menunjukkan lampau nih. Ini fi'il madhi. Kemudian ibtigha al-fitnah. Fi'il apa ini? Isim apa fi'il? Isim masdar ya. Masdar. Iftira'an alai. Apa ini? Sama masdar.
Intariku fi'il amr, iqtarabat fi'il madhi. Kemudian ibtigha al-fitnah masdar, iftira'an alai juga masdar. Maka ini contoh hamzah wasal yang terdapat pada fi'il madhi, fi'il amar dan isim masdar. Ada dua isim masdar di sini, ada satu fi'il madhi, ada satu lagi fi'il amar. Tuh, perlu diketahui. Walaupun kita nggak begitu paham benar-benar, paling tidak tahu. Kalau ditanya, ini mana dari buku ini, mana yang isim masdar, mana yang fi'il amar, mana yang fi'il madhi, tahu gitu. Dari contoh ini kita tahu. Itu perlunya dicatat supaya enggak lupa. Kemudian kita masuk ke halaman selanjutnya, Bapak-bapak. Kita masuk ke halaman 160. Contoh hamzah wasal pada fi'il dan masdar sudasi. Istakbaru, istikbaran, istamsaka, istaghfir lahu. Nah, kita bahas juga ini. Istakbaru, istikbaran. Bagi dua. Istakbaru, istikbar. Kemudian istamsaka, istaghfir lahu. Istaghfir lahu. Dari kalimat-kalimat ini, mana yang fi'il madhi, mana yang fi'il madhi, mana yang fi'il dan mana yang masdar. Mana yang fi'il, mana yang masdar. Ini apa? Ini fi'il apa isim? Fi'il. Kita lihat mana yang fi'il, mana yang isim. Dia tidak menyebutkan di situ mana yang fi'il amar, fi'il madhi, tidak. Dia hanya menyebutkan di situ fi'il dan masdar. Ini fi'il. Ini apa? Istikbaran apa? Masdar. Lihat belakangnya. Masdar itu cenderung fathah dia. Istamsaka istaghfir fi'il apa? Istaghfir fi'il amar. Istamsaka fi'il apa? Madhi. Fi'il amar fi'il madhi. Sedikit banyak kita sudah belajar nahwu di sini. Belajar sorob paling tidak. Belajar sorob. Walaupun tidak paham sampai jeru-jeruannya, paling tidak yang remah-remahnya kita tahu, yang pucuk-pucuknya kita tahu. Paling tidak yang di buku ini loh, yang kita bahas itu yang di buku ini, Pak. Jadi ketika orang bertanya tentang buku ini, kita bisa jawab. Dari bab ini seorang pembaca Al-Quran diharapkan dapat membaca hamzah dengan baik dan benar. Itu tujuannya. Tujuan daripada pembahasan bab ini agar ketika kita membaca hamzah itu benar membacanya, tidak salah-salah. Mana yang harus dibaca fathah,
mana yang harus dibaca dhamma, mana yang harus dibaca kasrah. Ditahu. Khususnya hamzah wasal yang terdapat pada awal kalimat. Nah, yang menjadi pembahasan ini, yang menjadi ilmu, ya, ini adalah hamzah wasal yang ada di awal kalimat, yang terjadi perubahan di situ. Di situ yang banyak kita salah. Maka tadi ana berarti tadi kalimat tadi ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Jadi ketika ana ngulang dari uzkuru, sekarang kita bahas uzkurunya. Kenapa ngulangnya dari uzkuru? Kenapa kemudian dibaca uzkuru? Kenapa tidak izkuru? Kenapa tidak azkur? Kita bahas sama-sama supaya antum bisa menjabarkan, bisa memberikan penjelasan. Kenapa dibaca itu? Ini hamzah wasal nih. Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Kenapa kok dibaca uzkuru? Ini apa dulu? Coba kita bahas ini. Ini fi'il apa? Fi'il amar. Fi'il amar yang mengandung berapa huruf? Fi'il amar sulasi. Fi'il amar yang mengandung 3 huruf, asal katanya apa? Dzakara. Ini asal katanya. Bisa dipahami Bapak-bapak sekalian? Lalu kenapa kok dibaca uzkuru Ustaz di awal kalimatnya? Ini hamzah wasal nih. Nih yang kita bahas nih. Maka ana balikkan di kalimat yang kita baca barusan di Quran surah Al-Baqarah tadi ayat 36 37. Uzkuru ni'mati allati, ini termasuk pembahasan yang mana? Hamzah wasal yang dibaca dhamma. Kenapa dia dibaca dhamma? Karena huruf ketiganya kafnya. Terus dia apalagi alasan yang kedua? Karena terdapat pada fi'il amar sulasi. Fi'il amar sulasi. Uzkuru, tidak boleh kemudian izkuru, azkuru, ya. Alasan pertama karena huruf yang ketiga dhammah. Alasan yang kedua yang lebih berkenaan dengan buku pembahasan kita pedoman daurah tajwid, karena dia adalah fi'il amar sulasi yang mengandung 3 huruf di dalamnya. Kita lanjut Bapak-bapak. Untuk mempermudah penerapannya, berikut ini adalah inventarisasi. Diinventaris. Hamzah wasal yang terdapat dalam Al-Quran yang kami lengkapi dengan harokat hamzahnya. Itu sudah dilengkapi harokat hamzah di situ. Ihbitu bacaannya. Jadi kita tidak lagi kesulitan membacanya karena sudah diberikan harokah. Unzur ihbitu dalam surah Al-Baqarah ayat 20 ayat 61 yang pertama, Al-Maidah dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Bisa dilihat ud'u, nanti antum di sini di inventarisasi ini. Enak antum membacanya nanti.
Ketika antum tahu ini, insya Allah mudah membacanya karena sudah diinventarisasi sama dia. Iqtarabatis sa'ah. Udkhul uqtulu Yusuf. Ini sudah semua ini dalam Al-Qur'an ini. Jadi diinventarisasi semuanya di sini semua. Jadi antum baca di surah apa saja ada di sini. Hamzah wasal yang dibaca kasrah, yang dibaca dhammah, yang dibaca fathah, ada semua. Tinggal jepret foto aja ini pakai HP-nya masing-masing. Jadi ketika antum kesulitan membaca Quran pada bab hamzah wasal, nah ini mana cara bacanya? Coba lihat dulu. Antum lihat di jepretan foto tadi. Oh, ada ternyata. Uqtulu Yusuf, surat Yusuf. Jadi tidak salah bacanya. Habis ini kita pembahasan kita. Ya, kita masuk nanti ke pembahasan lagi awal lagi mengenai sifat-sifat huruf dan makharijul huruf lagi. Ini perlu dibahas lagi karena banyak yang belum paham. Sekarang saya tanya, Bapak-bapak jawab ya. Ada orang bertanya misalnya, apa sih hukum mempelajari ilmu tajwid? Ada orang tanya, apa hukumnya? Mempelajari ilmu tajwid hukumnya apa? Enggak. Allah kalau dikatakan wajib. Apa hukumnya? Ada orang tanya nih, Pak, apa sih hukumnya kita belajar ilmu tajwid, Pak? Nah, ditanya macam itu, mana jawaban itu? Kembali ke rujukan ini. Lihat halaman 9, dibaca makanya bukunya. Buku ini untuk dibaca, bukan untuk dipajang, Pak. Dibuka halaman 9. Kan enggak kati di sini ada, makanya kita itu disuruh iqra, membaca. Ini ada literaturnya. Ini disebutkan dalam kitab Jazari. Dia ngambil ini, pengarang kitab ini mengambil dari kitab-kitab besar ilmu tajwid. Kita tinggal lanu saja, tinggal membaca saja. Kalau kita baca Arab gundulnya mungkin kita tidak bisa. Maka diterjemahkan sama dia, dinukil-nukil kitab-kitab itu menjadi kitab yang satu ini. Ini aplikatif, enak dibacanya, enak dipelajari. Apa? Hukum mempelajari ilmu tajwid apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Bukan wajib, ya. Fardu kifayah itu apa? Jadi kalau satu kampung ini tidak katik yang kemudian belajar ilmu tajwid, seluruh orang kampung ini dosa. Itu fardu kifayah dia. Tapi kalau satu saja sudah paham ilmu tajwid, gugur semua kewajiban yang lain. Contoh fardu kifayah lain apa? Mensalatkan jenazah. Fardu kifayah bukan itu? Fardu kifayah. Kalau nggak ada yang mensalatkan jenazah di kampung itu, jenazah dibiar ke wae, dosa kalau sekampung. Tapi kalau ada satu yang sudah mensalatkan jenazah ini, maka sudah gugur kewajiban yang lain. Maka ini yang kemudian menjadi dasar bagi mereka. Ada sholat jenazah, dia tetap di luar. Tidak merek sholat jenazah di luar, ya, ngobrol, malah ngerokok dan lain sebagainya. Padahal kalau kita kemudian ada jenazah, bapak-bapak, sahabat sekalian, kita ikut sholat di dalamnya, mensolati jenazah ini dapat 1 qirat. Kalau kita mengantarkan sampai ke liang kuburnya ini jenazah, dapat 2 qirat kita. Apa dia Ustaz? Apa dia? Kata sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa dia 2 qirat? Seperti 2 gunung yang besar, kata Rasulullah. Gunung Uhud, ya, luar biasa pahalanya. Wong yang galak mensolati jenazah, wong yang galak mengantarkan jenazah sampai ke liang lahatnya dapat 2 qirat, kata Rasulullah. Kalau dia cuma nyolati baik, 1 qirat. Kalau baca nyolati sampai ngantar ke liang kuburnya. Sahabat yang baik kayak gitu. Tidak hanya lemaknya baik, ketika dia mati ditalak ke baik, tak melok.
nyolati jenazahnya, ndak belok nganter ke, ya katanya baik, sahabat karib ya, jemaah pengajian. Dengidak melok nyolati, melok nganter ke. Cara penghormatan kita terakhir dengan sahabat kita, nyolat ke dia. Kadang-kala di luar wae, di luar masjid, di luar musola, kadang-kala sambil merokok pula, pas-pus, ndak melok sholat. Asal ditanya, apa ndak melok sholat jenazah? Fardu kifayah juga. Yang penting sudah ada yang menyolati, sudah gugur kewajiban kita. Itu dalih mereka cak itu. Iya macam. Sarang kan suatu ya. Sarang nak anu pula ya, nak nyincing celana, nak butuh pula, tidak macam ya. Kalau ibu-ibu kayak bedaknya luntur, kalau nak buduk pula, tidak. Iya. Baik, kita lanjut. Itu, jadi kemudian yang selanjutnya fardu kifayah ya. Kita harus ingat ini fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Kemudian selanjutnya pertanyaan saya, apa sih kemudian hukumnya kalau kita membaca Quran dengan tajwid? Apa hukumnya? Kalau kita membaca Quran dengan tajwid, apa hukumnya? Fardu ain. Ada di sini Mang Ci, lihat. Fardu ain. Halaman berapa coba? Halaman berapa? Ada semua di sini. Fardu ain, ya, wajib sama fardu ain beda. Ya, fardu ain. Jadi mengaplikasikan ilmu tajwid dalam membaca Quran itu fardu ain. Maka kata Imam Al-Jazari, ini lihat halaman 11. Kalau ada yang orang bertanya, kita ada dalil, kita ada dalilnya. Wal akhdhu bit tajwid hakmun lazimun. Man lam yujawwidil Qur'ana asimun. Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wassala. Ini dia ambil dari kitab Jazariyah ya. Ini beliau ambil. Apa artinya membaca Al-Qur'an dengan bertajwid hukumnya wajib ya. Fardu ain, wajib. Siapa yang membacanya dengan tidak bertajwid maka dia berdosa. Maka perlunya kita luruskan orang-orang yang kemudian membaca Quran tidak bertajwid. Kewajiban kita yang sudah tahu ilmu tajwid meluruskan mereka, tapi meluruskan jangan di depan orang banyak. Kecuali kita belajar model macam ini. Kalau meluruskan wong anu di depan wong banyak, habis dia imam di masjid, kemudian selesai kita anu kita ingatkan, jangan ya, itu malu ke dia, sepi ke. Kalau baca ajak ke Seri Melayu misalnya kan, jak kemana macam itu, sepi ke omongi baru macam itu. Kalau dia nerimo ya sudah, tidak nerimo urusan dia, urusan kita nunjuk tahu yang benar. Tidak nerimo, ada orang yang tekak bantal macam itu kan, gengsi, nerimo omongan orang lain, apalagi orang yang lebih muda daripada dia, gengsi kadang-kala ada yang macam itu. Tak apa-apa, yang penting kewajiban kita sudah gugur kewajiban kita untuk memberikan masukan yang berharga, nasihat. Maka ia berdosa. Karena dengan tajwidlah Allah menurunkan Al-Quran, dan dengan tajwid pula Al-Quran sampai darinya kepada kita. Ini wajib. Ada pertanyaan? Sebelum kita selesaikan, jam 10 sudah. Dikit-dikit baik, yang penting paham. Ada, jadi ada yang dibawa ke rumah itu. Begitu kita balik ke rumah, ditanya sama bini, ada yang dijawab. Apa pelajaran tadi Pak? Fi'il amar. Fi'il amar apa? Sudasi misalnya kata Ustaz tadi. Jadi ingat-ingat dasi lah. Oh dasi tadi. Dasi kupu-kupu, apa dasi yang lurus? Kupu-kupu kata gitu nah. Beda lagi. Sudasi dan khumasi ya, fi'il. Tidak ada yang didapat sedikit.
Tadi yang tidak tahu hukumnya jadi tahu hukumnya. Gara-gara tadi disuruh buka buku. Ya selama ini buku ini udah tidak dibuka, ini udah tidak dibaca, dibuka baik, karena tidak dibaca tapi isinya. Tidak. Ada pertanyaan Bapak-bapak? Kalau tidak kata pertanyaan kita tutup. Yang wahzul bitabiul fakmul lazim itu berarti salah kalau untuk ini pertanyaan untuk jawabnya. Maksudnya masih? Ya ini kan di sini kan ada tuh wahzul bitabiul fakmul lazim kan? Hakmun lazimun ya. Iya, kalau jawab tempat apa mau dikonteks panjang itu wajib hukumnya. Ya wajib itu. Wajib. Aku jawab tadi wajib tadi. Oh, jadi itu ya. Fardu ain tadi. Ini kan yang di sini masih. Nih, kaidah ilmu tajwid adalah fardu ain. Al-Qur'an sesuai dengan, sedangkan hukum membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah ilmu tajwid adalah fardu ain. Fardu ain. Apalagi pertanyaan? Ada lagi? Ada? Kalau ada kita cukupkan sekian. Jadi paling tidak kita tahu yang namanya fi'il amar, fi'il madhi, isim masdar itu tahu sedikit banyak tahu gitu. Dengan belajar tadi akhirnya tahu. Kalau tidak belajar tidak tahu kadang-kadang. Paling tidak kakek kalau ke adik kita atau anak kita bertanya yang belajar bahasa Arab, apa dia ini yai misalnya kan, apa dia ini pak, nanya papa, itu bacanya sedikit banyak, tidak kemudian secara terperinci kita bacanya. Kalau misalnya tidak baca nih serah ke sama ustaz ya, video call misalnya kan, telepon ustaz boleh, tidak masalah. Video call misalnya kan, ada PR WhatsApp daring ya. Yang belajar kadang orang tuanya daring ini, yang belajar bapaknya balik belajar lagi becak budak, kemudian ibunya juga balik belajar, makanya ibunya kadang jengkel ya naik darah tingginya ya, karena memang tidak disiap untuk ngajari budak. Yang ngajari kan biasanya gurunya. Ini gara-gara daring ini kemudian jadi melok, jadi guru, baknya jadi guru, maknya jadi guru. Iya, nambah lagi apa PR rumah tuh nambah lagi. Belum lagi lah beli kuota, ngajari budak pula, tambah pening pala. Baik, kalau tak katik bapak-bapak sekalian, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi nanti minggu depan insyaallah kita ketemu lagi, kita bahas kembali dari mulai awal lagi. Yang kemarin masuk ikut pelajarannya dari tengah-tengah, baca melok barang-barang dari awal. Kita mulai dari awal lagi, kita pelan-pelan, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Jadi buku ini yang ada dibaca, kalau baca di fotokopi ya untuk koleksi pribadi, dan tidak hanya di fotokopi, kalau bisa dibuka-buka, dibaca-baca supaya difahami ilmu tajwid ini. Memang teorinya agak jelimet, tapi lama-lama kalau kita sering belajar insya Allah bisa. Allah bisa karena biasa. Tapi kalau tidak pernah baca, boro-boro bisa. Kita tutup dengan sama-sama berdoa. Wahid isnani salasa du'aan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
kita tutup bersama dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.